Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaget loh. Waalaikumsalam. Ulang nggak, Bang? Nggak, Ya, lanjut aja. Lanjut ya. Ulang. Guys, hari ini jumpa lagi dengan Bang Habibur Rahman bersama saya dengan Ali Lubis. Bang Habib, apa kabar Bang Habib? Alhamdulillah. Waduh, sehat-sehat Bang Habib ya? Iya. Sore nih Bang, mengganggu aktivitasnya. Kayaknya lagi santai apa gimana nih Bang? Apalagi sibuk apa sekarang nih? Masa anggota DPR santai kita sibuk terus dong untuk sibuk rakyat. terus tuh, gitu loh. ngeri tuh, anggota DPR paling sibuk. Bang, udah lama nih kita nggak bertamu ke channel YouTube Abang ini. Iya. Bang, ini banyak sekali pertanyaan-pertanyaan dari para netizen atau warga sekarang nih Bang. Khususnya terkait pinjol nih guys, pinjaman online. Nah, hari ini kita ingin menanyakan langsung tanggapan dari Bang Habibur Rahman selaku anggota Komisi Hukum atau Komisi 3 DPR RI. Bang, Iya. tanggapannya gimana Bang? Pinjol ini udah merasakan banget ya nih Bang. tentu kita prihatin. Ini pinjol ini semakin lama semakin meresahkan. Nah, Nggak di mana-mana. Saya sendiri, saya sebut di beberapa media pernah diteror oleh jadi korban Bang? debt collector. Bukan saya pinjam uang ke pinjol. Iya, jadi korban teror maksudnya? Iya, gitu kan. Jadi ada orang pinjam mungkin meminjam uang ke mereka dan orang itu memiliki nomor handphone saya. Ya kan aneh. Namanya kita bermasyarakat, ya apalagi saya advokat, tentu banyak yang menyimpan nomor HP saya. Ya kontak name di handphone si peminjam ini semuanya diteleponin termasuk saya. Kita diteror. Itu kok bisa Bang ya? Gimana tuh ya? Ya, itu dia perilaku pinjol. Jadi itu salah satu bentuk ilegalitas. Keilegalannya itu mengakses data orang ya lain kan, Bang, orang lain ya kan, lalu meneror orang lain lagi gitu. Nah, ini benar-benar ini sudah bahaya ya. Dan harus ditindak tegas. Saya setuju Pak Kapolri menindak tegas. Karena saya juga baca berita kemarin tuh salah satu wakil ketua DPR kita nih Bang, Bang Dasko juga menyampaikan hal yang sama tuh Bang untuk memberantas pinjol-pinjol itu. Nah, yang jadi kita bingung sekarang kalau selevel Abang aja Bang ya, pejabat, anggota DPR berani diteror apalagi rakyat kan gitu Bang, masalahnya Bang. Benar. Nah, jadi kalau menurut Abang nih Bang, supaya masyarakat juga aman kan, untuk menghindari atau mengantisipasi, melihat ciri-ciri pinjol yang harus dihindarkan tuh yang seperti apa tuh Bang? Yang pertama tuh modus operandinya, pinjol ini menawarkan pinjaman melalui telepon seluler ya, dan sarana komunikasi pribadi. Kalau dulu kan misalnya penawaran kredit bank, itu dia pakai flyer ya, umum kan dipasang. Syaratnya rumit lagi Bang ya? Iya dipasang. Kalau sekarang orang pribadi dihubungi satu persatu, dirayu ya untuk melakukan peminjaman ini. Nah, itu salah satu cirinya. Masih ada banyak lagi. Yang kedua, tentu dia nggak memiliki izin resmi. Ya. Ilegal. Kan kalau yang legal itu kan harus terdaftar di OJK, ini nggak ada. Lalu tidak ada identitas dan alamat kantor yang jelas. Jadi cuma modal by phone aja Bang by phone, telepon kantornya di mana nih ya, pokoknya adalah ya. Nah, yang keempat itu prosesnya sangat mudah. Ya kan, pinjol kan gampang Pak, foto KTP dikirim tiba-tiba uang ditransfer uang ditransfer masuk. Nah, yang kelima ini penting nih. Informasi bunga dan dendanya nggak jelas. Jadi waktu tuh, proses peminjaman itu nggak disebut bunganya sekian, kalau nggak bayar kena denda sekian. Padahal itu gede banget tuh bunganya itu. Iya, kan banyak tuh. Di berita-berita banyak tuh Bang. Pinjam 7,5 juta, balikinnya sampai 100 juta ya kan. Jadi informasi bunga dan dendanya tidak jelas. Juga bunga tidak terbatas, denda tidak terbatas. Nah, itu dia tuh, nggak ada aturannya. Nggak ada Bang. Bunganya nggak terbatas. Tiba-tiba udah membengkak aja Bang tagihannya tuh. Nah, itu soal bunga dan denda. Kemudian yang parah itu pinjol itu penagihannya itu nggak ada waktu. Suka-suka Bang. Suka, kadang tengah malam ya kan. Kemudian pagi-pagi, hari Jumat, hari orang ibadah gitu kan. Kadang ngotot, marah-marah nggak jelas gitu. Nah, lalu dia juga minta semua akses data di ponsel. Pasti udah nggak benar. Kalau ada pinjaman online ya, dia mengatakan saya perlu semua data yang ada di ponsel Anda, itu udah pasti ilegal. Itu harus diabaikan langsung. Iya, ya nggak boleh, gitu kan ya.
Nah, jadi dia mengakses data mengakses ke seluruh data yang ada di ponsel. Oke. Nah, kemudian dia melakukan pengancaman, ya, ancaman kekerasan. Itu pada saat menagih itu, Iya, Bang ya? pada saat menagih ya. Wah, kamu nanti saya datangin kamu di mana nih? Ini segala macam, Ya, sudah ngutang. sekarang yang lagi canggih foto-foto porno diedit gitu, Bang. Iya, Seolah-olah ya kan? dia gitu ya. Nah, yang terakhir ciri-ciri pinjol itu dia nggak ada hotline pengaduan. Oh, iya benar-benar Kalau ya. bank ya kan, misalnya Untuk BCA, konfirmasinya ya segala kan? macam nggak ada, bener, Bang. Ada online pengadu, saya ngadu nih ada masalah begini, gitu kan? Nah, jadi itu tadi ya 10 atau 11 ciri pinjol berdasarkan Satgas Waspada Investasi di OJK. Oh, artinya biar teman-teman masyarakat juga paham kalau ada ciri-ciri yang disampaikan Bang Habib tadi 10 sampai 11 Itu namanya pinjol ilegal. itu Ya. pinjol ilegal ya, artinya cepat-cepat nggak Ilegal usah. ya, ini harus digarisbawahi ilegal ya. Ilegal. Karena ada juga pinjol yang legal, Ya, yang sah gitu, walaupun dia belum tentu juga tidak mengandung pelanggaran. ya Kan? artinya kalau ada ciri-ciri begitu cepat-cepat dihindari lah gitu Bang ya, nggak usah berurusan lah. Nah, yang berikutnya Bang, ini kan bagaimana cara menanggapi misalnya kan Abang juga tadi pernah diteror, padahal Abang nggak pernah ngutang. Nah, sekarang yang ngutang pun diteror berkali-kali. Nah, kan ada statementnya Pak Mahfud tuh Bang ya, katanya nggak usah bayar. Udah itu dengan lapor polisi dan lain. Nah, bagaimana tanggapan Abang tuh? Apa Ya, seperti saya itu Bang? sepakat, tadi potong ya. Ya, saya sepakat. Kan kalau ini dulu sekolah nggak? Wah, sekolah Bang. Hukum ya? Hukum Bang. Sarjana hukum kan? Ya. Tapi bukan hukum rimba ya guys. Ya, kan? Jadi kalau belajar hukum itu perjanjian itu ada syarat sahnya perjanjian. Oh, Ya kan? 1320. Wih, pinter. KUA Apa aja? Perdata. Misalnya harus kedua belah pihak Sadar. sepakat, kesepakatan, sadar, Ada kausa yang Kausa halal, halal. dan sesuatu yang yang diperjanjikan. Ya. Jadi ini ya bukan sadar, cakap maksudnya. Ya. Jadi bisa saya sampaikan bahwa modus operandi penyelenggara pinjol ilegal ya yang tidak memberikan informasi detail dan lengkap kepada konsumennya, itu membuat konsumennya ya tidak cakap, artinya tidak dapat informasi yang benar soal pinjol, sehingga perjanjian itu menjadi Batal gitu Bang. bisa dibatalkan, gitu loh. Apalagi kalau dengan bunga yang tidak jelas aturannya, denda yang tidak jelas aturannya, dan dia memaksa, itu menurut saya sudah masuk ke pasal-pasal pemerasan di KUH pidana. Oh, malah lebih jadi malah dia pemeras Bang ya. Iya, maksa dari 7 juta tiba-tiba menjadi Jadi ratusan juta misalnya. ya kan 100 juta. Ya itu sudah pemerasan. Walaupun iya kan Bapak sepakat awal ini, tapi pada saat perjanjian dibuat, Informasi itu tidak lengkap Bang ya. informasinya nggak lengkap. Ya. Lengkap pun informasinya nggak bisa bikin bunga kehendaknya seperti itu. Bunga itu kan ada aturannya. Masyarakat untuk tidak bayar sebagaimana Pak Mahfud, Abang setuju? Ya, kalau memang jelas-jelas itu pinjol ilegal, jelas-jelas melakukan pidana, ya jangan bayar dulu. Oh. Ya kan? Bila perlu ajukan gugatan balik. Gitu kan? Kalau sudah ada yang dibayar, ya kan, misalnya 7 juta udah bayar 7 juta, tapi ditagih yang bunganya dan lain sebagainya, jangan hanya nggak bayar, ajukan gugatan balik. Ada lembaga penyelesaian sengketa konsumen, ada BPSK, BPSK, ya. Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen. Atau ya langsung ke pengadilan, dan atau buat laporan ke polisi. Nah, kalau laporan polisi ini kan banyak orang nggak paham nih Bang. Ya. Artinya apa yang harus disiapkan, misalnya bukti dan lainnya. Itu gimana Bang menurut Abang Bang? Ya, kalau lapor ke polisi, pertama yang jelas upayakan untuk merekam semua percakapan. Merekam tuh guys, Kan merekam. handphone ini kan bisa merekam tuh. Pak, mana nih, ya kan? Ya, pada saat pengancaman dilakukan tuh Bang ya. Aku cari kau gimana, aku pukul aku. Rekam. Itu sudah pengancaman. Jadi harus bayar sekian ya, 150 juta gitu. Dalam waktu sekian. Nah, kalau itu tidak diatur tegas di perjanjiannya, ya kan? Ya itu sudah masuk ke pemerasan. Lapor, kumpulkan bukti, rekam, bawa ke polisi. Misalnya kayak screenshot WA juga Bang bisa Bang ya. Screenshot WA, rekaman voice call. Itu lapor ke polisi ya. Jadi nanti tinggal kita
Ya sudah bagus Pak Kapolri. Ya saya kebetulan baru ini ketemu beliau, bilang wah, bilang memang akan disikat habis ini pinjol. Jadi yang ilegal pasti disikat habis, yang legal tetapi mengandung banyak pelanggaran pun harus disikat habis. Jadi saya ingat ya, pinjol ini bukan hanya yang ilegal. Ilegal itu dalam konteks misalnya dia nggak punya izin. Tetapi yang legal pun dia punya izin, tetapi kalau mempraktekkan cara-cara yang tidak sesuai dengan hukum, itu juga harus diberantas habis. Oh, artinya kedudukannya sama. Sama, walaupun dia ada izin misalnya, ya kan, tapi perilakunya ya. juga kayak preman begitu, ya harus disikat habis secara hukum. Berarti artinya pesannya pada masyarakat jangan takut untuk melapor ke polisi, Bang. Jangan takut melapor ke polisi. Ya. Nah, karena kan mungkin kan masyarakat kan khawatir, Bang. Waduh, ini diterima atau enggak dan segala macam Ya gitu kan. bisa datang ke kita. Kalau untuk warga Jakarta Timur ya kan bisa berkoordinasi dengan. Nah ini dia nih, Ketua DPC Jakarta Timur mana? Siapa? Ali Lubis. Oh ya kan, lapor. Kita nanti dikumpulkan bukti-buktinya secara kolektif kita bawa ke Polres Metro Jakarta Timur. Luar biasa nih kalau ada wakil rakyat di Jakarta Timur nih, keren tuh kepada warga Jakarta Timur kalau jadi korban-korban pinjol ya Bang ya. Baik legal maupun ilegal. Maupun ilegal. Ya kan? Ya. Kalau ilegal yang memang nggak punya izin, tapi kalau legal walaupun dia punya izin tapi mempraktekkan pelanggaran hukum, ya laporin ke kita kejar. Nah artinya ke teman-teman juga kepada masyarakat kalau dalam bukti atau melaporkannya ada mengalami kendala Bang ya atau tidak diterima, bisa juga melaporkan ke kami biar kami meneruskan kepada bapak-bapak pihak kepolisian agar segera diproses. Nah Bang, terakhir Bang, ini Abang gimana Bang kepada masyarakat untuk supaya waspada jadi gini. Terima pinjol, jadi Bang. Sebetulnya kita juga harus mengevaluasi diri ya. Kadang-kadang kan kita membuat pinjaman itu kan hanya karena mudah ditawari dan dibujuk, mudah dapat duit. Nah, padahal kita tidak ada kebutuhan yang mendesak juga, hanya pengen beli misalnya handphone, pengen beli sepatu buat anak yang sebetulnya masih bisa kita tunda sampai benar-benar kita punya duit. Tapi karena ada iming-iming pinjol prosesnya cepat, tidak disebut bunganya tinggi, ya kan? Gelap mata pakai. Jadi gaya hidup konsumtif itu sebetulnya bukan hanya monopoli orang kelas atas, ya kan? Di masyarakat bawah juga dipancing-pancing untuk bergaya hidup konsumtif. Ya lebih baik kita menahan diri dulu daripada mengambil pinjaman online. Jadi pada masyarakat hindari baik yang legal maupun ilegal, ya udahlah, jangan dulu, nggak usah dulu kalau sekarang gitu ya, sampai nanti ada perbaikan yang signifikan. Ya. Oke, baik. Dan juga ntar dulu, juga kepada pemerintah, aparat penegak hukum. Ini saya harus garis bawahi, yang perlu ditertibkan itu bukan hanya pinjol ilegal, tetapi juga pinjol legal yang melakukan pelanggaran. Jadi jangan mentang-mentang, wah ini legal ada izinnya. Jadi mempraktekkan di cara-cara ilegal tadi kan. Memeras, mengancam, mempermalukan, doxing, ya membuka data-data di handphone. Nah itu akhirnya menjadi ilegal dia. Itu juga harus ditertibkan. Dan saran saya untuk sementara waktu moratorium dulu nih soal pinjol online. Di stop dulu. Stop benar, semua yang legal-ilegal di stop dulu, ya kan? Baru dibuat pengaturan yang bagus. Hasilnya diinventarisir dulu Bang. Diinventarisir, karena laporan masyarakatnya banyak Pak, bukan hanya ilegal, tetapi yang legal juga banyak. Kalau saya merujuk pada YLKI ya, itu yang legal pun banyak dilaporkan. Jadi udah stop aja dulu, ini lebih banyak mudaratnya kalau sekarang ini. Stop, evaluasi, benahi, bikin sistem yang bagus. Ya, baru di-launching lagi boleh. Ya, gitu dipublish yang udah di bawah yang nama OJK tangkap dan yang ditangkap ini bos. Ya. Yang ditangkap itu jangan hanya debt kolektornya. Nah, itu gimana tuh Bang? Harusnya Bang? Iya, orang yang terlibat semua, pemimpin perusahaannya, ya kan, yang memerintah, berarti kan pemegang sahamnya. Yang punya duitnya itu Bang. Ya. Kalau kan jelas dia berkontribusi di situ. Cari dan ditangkap karena nggak akan kapok. Kalau pemodalnya nggak ditangkap, ya nanti dia akan muncul lagi. Artinya karena ini kan sangat menggiurkan bisnis begini. Ya.
Benar-benar artinya kalau cuma debt collector ketika yang satu ditangkap dia bisa rekrut yang lain Bisa Bang ya. rekrut yang lain. Pemodalnya itu harus dicari dari mana gitu kan. Wah, ini tugasnya lembaga terkait ini Bang untuk mengurus Iya, itu. nanti saya rapat dengan mitra saya, Pak Kapolri, ya, rapat dengan Pak Jaksa Agung. Saya akan sampaikan ini agar menindak habis pinjol ini, bukan hanya debt collector yang digerebek, tetapi pemegang modalnya, pemilik modalnya dicari, ditangkap kalau memang melakukan pelanggaran. Oke, luar biasa. Artinya semoga masyarakat yang nonton YouTube ini tercerahkan ya Bang ya. Khususnya Dapil Bang Habibur Rahman Jakarta Timur. Ya, tapi buat teman-teman ya kan pengusaha yang melakukan usaha pinjaman online yang tidak melanggar hukum, tidak merugikan konsumen, jangan khawatir. Bisa juga minta perlindungan ke kita secara resmi ya. Ya. Ya kan saya tidak melakukan pelanggaran, melakukan praktek bisnis yang bagus, menghormati hak konsumen, tapi kami perlu usaha, gitu kan? Ya kita juga akan cek. Jadi jangan juga nanti yang begituan ikut terkena ini penertiban. Oke, baik. Terima kasih Bang atas penjelasan yang panjang lebar. Semoga semua clear dan jelas kepada masyarakat juga. Terima kasih banyak Bang atas waktunya. Semoga sehat selalu. Tetap semangat bela rakyat nih Bang. Aduh, ini ada pinjaman online mencari ahli lubis. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, subscribe, and Beli jam kemarin share. pakai pinjol. Oh nggak Bang, ini halal. Oh, halal ya. Modal sendiri. Oke. Oke, sampai jumpa lagi.